Halo pemirsa, kembali bertemu saya Rinita Gunawan. Kali ini dalam Solusi untuk Sehat. Dan pemirsa, kita pernah mendengar yang namanya gaya hidup sehat ya. Gaya hidup sehat adalah smart living yang penting dalam hidup kita. Tapi kadang ya malahan untuk menjadi paradigma baru di kehidupan modern mengacu pada kaum yang memamerkan kesehatan mereka yang tanpa celah. Ada yang pamer otot, kemudian juga ada yang pamer juga, wah kayaknya kalau makanan nggak fast food ini nggak keren deh, belum dinamakan keren kayak gitu ya. Dan bahkan mereka salah menyalahartikan yang namanya smart living atau gaya hidup sehat. Kemudian bagaimanakah kalau untuk pemirsa yang tidak tinggal di kota ataupun di kota kecil, kemudian ataupun di desa, minimnya sarana untuk menggali pengetahuan dan informasi pemerintah boleh dikatakan ini nggak sampai ya, karena mungkin nggak sama perbedaan yang gaya hidup sehat di daerah perkotaan dan di daerah di pedesaan berbeda. Nah, kehidupan orang desa tidak lagi seperti dulu. Kadang ya mereka salah mengambil arti seperti yang tadi saya sebutkan bahwa pokoknya yang makanan yang junk food, yang fast food itu baru yang namanya gaya hidup keren ya. Dan juga di manakah posisi kita sebagai orang kota atau seperti orang desa atau malah lebih buruk dari keduanya ya. Mari kita kupas gaya hidup kita bersama dengan Jamu Tetes Soman, dan kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Retno Lanisari, penyuluh kesehatan PT Soman. Halo, selamat malam Ibu Retno. Selamat malam. Kabar baik Ibu? Ya, puji Tuhan. Oke, dan kita akan membahas tema yang sangat menarik, gaya hidup sehat bersama Soman Ibu ya. Seperti apa gaya hidup sehat bersama dengan Soman? Kita akan membahasnya setelah kita melihat tayangan yang satu ini. Mari kita lihat bersama-sama. Awalnya saya ini penyakitnya tuh kayak yang akan lumpuh gitu, kayak stroke ya. Sesudah saya dengar bahkan di radio ada kabar bahwa Soman ini saya coba beli 2. Nah, sesudah saya ambil 2, kaki saya serasa ringan. Saya beli lagi 2, alhamdulillah sesudah habis 4 botol, kaki saya sembuh total. Jadi selama ini Bapak pernah berobat kemana saja Pak? Alhamdulillah saya tuh dari muda sampai sekarang belum pernah berobat. Luar biasa sekali Mitra Sehat, hanya dengan mengkonsumsi Soman 2 botol dan bisa menyembuhkan penyakit jantung dari istri Bapak Mumun, dan juga sekarang kaki Bapak Mumun sudah bisa berjalan normal kembali. Saya Yuni melaporkan dari Sumedang, Provinsi Jawa Barat, melaporkan untuk Voice of Soman. Soman, berani coba, berani sembuh. Saya Ibu Hilda Marsolina. Saya kesaksian untuk suami tahun 87 sudah menderita diabetes. Waktu pertama tahu memang 300 gulanya. Kami konsumsi obat dari dokter, tapi sepertinya hanya pencegahan aja, salah makan sedikit sudah naik lagi. Nah, saya langsung mendengar ada Soman, saya berikan ke suami Soman itu 5 tetes 3 kali sehari. Sudah itu gula darahnya normal di bawah 200. Yang tadinya kaki kaku-kaku karena asam uratnya yang tinggi juga sudah turun. Sekarang kreatin juga yang tadinya 4 sudah turun ke 3. Saya yakin itu semua berkat Soman. Soman, berani coba, berani sembuh. Ibu bisa diceritakan Ibu tentang penyakit Ibu? Penderita asma, Ibu udah 14 tahun. Tapi udah dengar dari radio, Ibu langsung beli Soman. Begitu habis 1 botol, Ibu langsung sembuh gitu. Jadi Ibu pertama kali memakai Soman itu berapa botol Bu? 1, udah habis beli lagi, sekarang udah beli 5. Ibu memakainya itu berapa tetes? 5 tetes 1 kali minum, 3 kali 1 hari 1 malam. Perubahan yang Ibu rasakan setelah mengkonsumsi Soman apa Bu? Bisa diceritakan? Perubahan, jadi Ibu dari bulan Agustus sampai sekarang Ibu gak makan obat dari dokter lagi gitu. Ibu selalu makan Soman aja sehari 3 kali 5 tetes. Jadi Ibu sekarang udah bisa beraktivitas normal kembali ya Bu ya, sudah tidak sesak lagi. Baik Mitra Sehat, saya Yuni melaporkan dari Sumedang, Provinsi Jawa Barat untuk Voice of Soman. Soman, berani coba. Ya pemirsa, tadi tayangan tentang jamu tetes Soman, tapi kita akan membahas terlebih dahulu tentang gaya hidup sehat. Ibu,
Ibu Retno melihat perkembangan masyarakat Indonesia saat ini, menurut Ibu sendiri gaya hidup sehat atau gaya hidup mereka seperti apa sih saat ini, Bu? Memang sekarang sudah ada perubahan yang di perkotaan ya, terutama anak-anak muda sudah mengerti bagaimana mereka itu ingin menjalani hidup lebih sehat begitu ya. Bahkan sekarang ini kan mereka justru lebih senang bergaya seolah-olah mereka setiap harinya fitness, otot-ototnya sudah mulai besar, makan pun sudah perginya ke restoran-restoran yang justru menampilkan keamanan yang tidak ada mengandung bahan-bahan pengawet. Ini organik, rumah makan organik. Dan semuanya ditata dengan luar biasa sampai mereka itu justru seperti sulit menikmati sesuatu yang enak gitu ya. Jadi saking hati-hatinya dan saking inginnya, kadang-kadang justru malah hasilnya kebalikannya. Diet terlalu kuat menyebabkan kemudian sampai masuk rumah sakit juga. Malnutrisi, kekurangan vitamin. Kemudian olahraga berlebihan. Kemudian apa yang terjadi justru malahan kemudian kebalikannya, justru olahraga tiba-tiba beritanya meninggal kayak gitu kan. Beberapa kali kita mengalami berita yang kayak gitu. Betul. Karena mereka melakukan olahraga yang tidak proporsional ya. Jadi memang menuju hidup sehat benar, cara yang dilakukan benar, tapi kalau berlebih-lebihan itu juga memberikan dampak yang tidak seimbang, tidak selaras. Nah, ini orang kota melakukan seperti itu. Nah, orang yang di daerah mulai melihat sesuatu yang mereka lihat, oh itu restoran siap saji yang luar biasa, ngantri ya toh. Ayamnya digoreng crispy dan gini. Mereka ingin melakukan hal yang sama, tiru-tiru. Tapi yang didapat di sekitar mereka ayam yang crispy juga, cuman yang jualan di pinggir jalan, ya. Jadi tentu saja hasilnya beda. Tapi mereka sudah senang sekali melakukan hal itu. Malah kadang-kadang anak yang masih kecil-kecil sudah mulai menginginkan itu sebagai satu santapan yang tidak sama yang biasa mereka dapatkan. Akhirnya ya itu tadi, karena memang tidak sama, hanya mirip-mirip, kemudian akhirnya justru orang yang tadinya memilih sesuatu itu yang natural begitu ya, yang alami, sayur petik sendiri dan sebagainya, mulai ditinggalkan. Mereka ngikuti gaya orang kota. Dan akibatnya tentu saja kehidupan mereka jadi berbeda. Karena apa? Kalau orang kota masih mudah untuk mendapatkan kesempatan mereka periksa untuk kesehatan lah. Tapi kalau orang di daerah untuk melakukan pergi ke puskesmas saja harus menempuh perjalanan sekian. Jadi mereka lebih mudah mencari kesempatan sehat itu ketika mencari pelepasan solusi dari keluhan mereka menjadi dokter sendiri. Banyak kok obat-obat yang di warung mereka jumpai. Apa yang dirasa? Mereka mencari di warung, dari tidak pergi ke yang berkompeten. Nah, ini tentu saja merupakan gaya hidup yang salah, ya. Pengennya gaya hidup sehat, tapi dapatnya kebalikannya. Kita sendiri sekarang juga harus memeriksa keadaan kesehatan kita dari tentu saja diri kita sendiri yang paling tahu keadaan kita seperti apa, kebutuhan kita apa. Oke, berarti tiap-tiap individu atau tiap-tiap orang berbeda-beda ya, Bu ya? Memang tidak bisa disamakan. Harus melihat faktor apa saja, Bu? Termasuk usia, kemudian juga tentu saja keadaan dari fisik kita, ya. Kemudian juga banyak sekali yang kita tidak pernah pikirkan adalah keselarasan itu dari hasil penelitian yang ada di dalam tubuh kita. Jadi intinya adalah sebenarnya kita butuh loh yang namanya rekomen pergi ke laboratorium, memeriksakan diri secara dini dan sebagainya. Terutama bagi orang-orang yang memang secara genetik sudah punya bawaan sakit dari keluarga. Seperti yang tadi kita lihat di tampilan, sakitnya diabetes. Nah ini kalau kemudian orang anak-anak muda atau dari satu keluarga yang kena diabetes, kemudian dia bilang, wah wajar kamu ini kena diabetes.
dari orang tuamu diabetes, dari orang tuamu juga diabetes, kamu wajar. Padahal sebetulnya semua itu bisa dihambat, semua itu bisa dibuat untuk tidak datang cepat-cepat. Bahkan sebenarnya kita ini sebagai kaum muda harus mengerti mata rantai yang namanya genetik itu bisa kita pangkas, ya. Terutama seperti umpamanya anak muda yang mau menempuh hidup baru, itu sebetulnya sudah merencanakan kapan mereka mau hamil, kapan mereka itu siap menempuh hidup baru. Tentu saja ini semua bisa dipersiapkan sampai mengarah pada saya tidak lagi berhubungan, tidak ada mata rantai lagi dengan penyakit dari orang tua saya, nenek saya, anak-anak saya harus aman. Jadi semua itu tentu saja harus ada usaha, kemudian harus memahami dan mengendalikan semua itu dari hasil pemeriksaan-pemeriksaan tadi. Bisa kok dipahami dan diketahui secara dini, kemana kita ini. Nah, sementara penyakit-penyakit itu kan tidak menular dan juga tidak ditularkan. Jadi sebenarnya kita ini bisa menghalau, ya, terutama jikalau kita tentu saja juga sudah pernah kenal yang namanya Soman. Oke, nanti kita akan bahas ya. Jikalau kita nanti sudah kenal Soman, pastinya Anda juga nanti penasaran ya. Soman jamu tetes ya. Tapi kok bisa ya manfaatnya tadi sudah dijelaskan di video seperti itu. Bahkan mungkin manfaatnya lebih besar lagi atau apa sih manfaat Soman? Kita nanti akan membahasnya di segmen kedua. Anda jangan kemana-mana.